pemahaman atau kesadaran mengenai pencegahan narkoba. Ya, seperti kalian ketahui, fenomena narkoba itu di Indonesia atau kasusnya itu sangat banyak. Ini juga dipengaruhi oleh karena banyak pelajar yang belum mengetahui atau belum sadar akan bahayanya narkoba. Makanya dalam kesempatan ini Ibu juga ingin menjelaskan mengenai narkoba dan dampaknya terhadap kesehatan. Setelah penjelasan ini, Ibu harapkan siswa-siswi SMA Negeri 26 Bandung tidak ada yang ketergantungan atau akan terlibat ke dalam masalah narkoba. Pertama, apa sih narkoba itu? Narkoba adalah singkatan, yaitu dari kata narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, di negara kita ada undang-undang yang menyebutkan mengenai narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi ada yang sintetis, semi sintetis maupun dari tanaman. Nanti kita akan berbincang mengenai contoh-contohnya. Jadi zat tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Jadi dari narkoba tadi itu nanti ada golongannya. Sesuai dengan yang undang-undang tadi disebutkan dalam undang-undang, narkoba itu bersifat satu, bisa narkotika menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Kedua, psikotropika bisa mengakibatkan perubahan mental dan perilaku. Ketiga, zat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi memang ada sisi positif dari narkotika ya, apalagi jika digunakan dengan baik atau digunakan tujuan yang baik untuk mengobati rasa sakit ataupun untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan. Nah, di negara kita itu yang menjadi korban narkoba itu sudah sekitar 4 juta orang. Itu yang kelihatan atau tampak dari luar ya. Yang tidak kelihatan atau tidak dilaporkan kasusnya mungkin lebih banyak lagi. Jadi memang narkoba ini sangat berbahaya. Jadi seperti disebutkan oleh undang-undang, narkoba itu terdiri dari beberapa golongan. Nah, itu yang perlu kalian ketahui karena kadang bentuknya itu bisa disamarkan. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa menjadi seperti obat, seperti permen, atau seperti minuman. Nah, dalam hal ini kalian harus hati-hati dalam bergaul, ya, karena kadang kalau salah bergaul, kalian misalnya, oh ini cobain diberi ini obat bisa menghilangkan stres gratis. Nah, nanti kalau kalian lama-lama ketergantungan itu bisa sangat berbahaya karena lebih banyak efek negatifnya daripada efek positif dari narkoba. Narkoba itu bisa terdiri dari bahan alami. Contohnya itu ganja, kokain atau daun koka. Kemudian semi sintetis, jadi itu merupakan ekstraksi dari bahan-bahan alami atau buatan. Dan yang ketiga adalah sintetis. Jadi maksudnya ini bentuk buatan. Contohnya kalau yang semi sintetis itu morfin seperti bubuk putih ya, heroin dan kodein. Itu yang banyak dipakai itu morfin dan
heroin. Tapi oleh dokter biasa juga dipakai morfin itu untuk menghilangkan rasa sakit asal dengan dosis yang tepat. Kalau dosisnya overdosis bisa-bisa innalillahi atau wassalam ya. Kemudian kalau contoh yang sintetis adalah amfetamin, pentidin, dexamfetamin itu biasanya berbentuk tablet. Dan kemudian narkoba dibagi berdasarkan efek yang ditimbulkan, yaitu depresan, artinya yaitu bisa mengurangi aktivitas. Jadi bisa mengakibatkan seseorang itu tidur atau pingsan. Kemudian yang bersifat stimulan. Nah, kalau stimulan itu justru dia menjadikan tubuh itu bersemangat untuk kerja. Jadi over kerjanya misalnya biasanya cuma 8 jam, ini dia bisa sanggup 24 jam itu bangun terus untuk bekerja. Ya, jadi yang bersifat stimulan itu menjadikan badan itu segar dan bersemangat tapi secara berlebihan. Jadi setelahnya itu malah bisa mengakibatkan kelelahan yang sangat. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat halusinogen, yaitu justru memanipulasi pikiran. Jadi pikirannya tadinya down itu bisa menjadi senang gitu, atau pikirannya menjadi tenang yang tadinya gelisah gitu. Itu adalah pembagian narkoba. Nah, kemudian penggolongannya narkotika yang sudah termasuk dalam undang-undang itu dibagi menjadi 3 ya. Dan biasanya narkotika golongan 1 itu seperti tadi yang Ibu sebutkan, yaitu biasanya dari tumbuhan, yaitu contohnya ganja, kokain, atau heroin. Heroin itu kalau di anak muda dikenalnya disebutnya utau. Utau itu biasanya disuntikan ya. Kalau ganja itu dijadikan rokok ya. Kalau utau itu disuntikan. Nanti kalian bisa lihat gambar-gambarnya di link yang diberikan oleh wali kelas. Kemudian narkotika golongan 2. Kalau narkotika golongan 1 biasanya tidak dipakai untuk pengobatan. Kalau narkotika golongan 2 itu dipakai untuk pengobatan. Contohnya morfin ya. Morfin itu seperti Ibu sudah katakan bisa menghilangkan rasa sakit. Itu biasa dipakai oleh dokter juga. Nah, kemudian narkotika yang berikutnya adalah narkotika golongan 3 yang digunakan juga untuk pengobatan. Tapi kalau narkotika golongan 3 itu bersifat ketergantungan. Ada sifat ketergantungannya ya. Golongan 2 juga ada. Tapi sifat ketergantungannya lebih parah yang golongan 2. Jadi bedanya antara golongan 1, 2, dan 3 seperti itu. Kemudian ada golongan 4 yang bersifat ketergantungannya lebih ringan ya. Contohnya itu diazepam, nitrazepam, fenobarbital, itu nama-nama ilmiahnya. Jadi perbedaannya adalah kalau golongan 1 tidak digunakan sebagai obat dan ketergantungannya sangat kuat. Kalau golongan 2 ketergantungannya kuat digunakan untuk pengobatan. Contohnya amfetamin, metamfetamin ya, atau meds. Biasanya dipakai oleh dokter juga di rumah sakit, diresepkan. Kemudian yang terakhir adalah zat adiktif. Ya, zat adiktif itu juga memang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu inhalan. Inhalan itu contohnya yang suka dipakai oleh anak-anak jalanan, yaitu menghirup lab ataupun bisa thinner, itu karena baunya menyengat gitu. Kemudian yang B, contoh lain adalah alkohol.
atau minuman yang mengandung etanol. Ya, alkoholnya bisa macam-macam. Kemudian C itu tembakau atau rokok. Jadi lebih baik kalian menjauhi rokok karena rokok itu sudah termasuk zat aditif, bisa mengakibatkan kecanduan. Ya. Kemudian D obat penenang dan E zat yang menimbulkan halusinasi. Kenapa kok di Indonesia banyak yang memakai narkoba dan disalahgunakan? Jadi narkoba seperti sudah Ibu sebutkan, ada yang bisa dipakai untuk pengobatan, ada yang justru mengakibatkan negatif. Nah, kenapa banyak yang memakai narkoba? Salah satunya adalah karena rasa ingin tahu atau ingin coba-coba, penasaran ikut teman gitu. Kemudian ada lagi penyebabnya karena ada masalah di lingkungan keluarga. Kemudian karena ini anak gaul, ingin ikut tren, ya. Kemudian ada juga yang ingin karena ingin mengendalikan diri. Tapi biasanya itu kalau di kalangan pelajar itu sebab utamanya adalah rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba. Nah, justru ini yang harus dihindari. Makanya tidak boleh salah bergaul, ya. Kenapa sih tidak boleh pakai narkoba? Ya. Nah, karena lebih banyak bahayanya. Apa sih akibat narkoba? Bisa dari segi kesehatan dan dari segi psikososial atau mental. Ya, dari segi kesehatan jelas, yaitu mengakibatkan rusaknya organ tubuh, mulai dari otak, paru-paru, jantung, ginjal, dan juga liver. Itu jelas akan rusak. Kemudian bisa mengakibatkan kalian terkena HIV akibat bertukar jarum suntik atau AIDS, ya. Kemudian overdosis dia kalau tertangani langsung, kalau tidak berakibat kematian. Siapa yang ingin mati dalam usia muda? Tidak ada kan, ya. Kemudian dari segi psikososial atau mental bisa mengakibatkan karena sudah kecanduan sedangkan uang tidak ada, bagaimana caranya supaya dapat obat? Akhirnya masuk ke dunia kriminal, ya. Kemudian bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kejahatan seksual, kekerasan, ya. Dan yang jelas pasti akan terjadi ketidakharmonisan di keluarga. Itu adalah akibat-akibat yang contoh-contoh akibat yang kalau kalian terkena narkoba. Nah, di Indonesia itu hukum bagi pemakai narkoba juga sudah ada undang-undangnya. Jadi mulai dari yang punyanya atau pemiliknya, kemudian produksinya, kemudian yang kurirnya yang membawa, yang menjual, dan yang memberikan narkoba kepada orang lain, itu juga sudah ada hukum-hukumnya, ya. Jadi kalian harus hati-hati. Dan itu ada dendanya, ada hukumnya, ya. Yang terlama itu kalian bisa dipenjara sampai 15 tahun dan dendanya bisa sampai 1 miliar kalau sudah terkena seperti ini. Ya. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan mengenai bahaya narkoba. Terima kasih atas perhatiannya. Mengenai materinya bisa kalian dapatkan di link yang diberikan oleh wali kelas. Terima kasih. Semoga siswa-siswi SMA Negeri 26 Bandung bisa menjadi keluarga yang sadar hukum dan tidak ada yang terkena dengan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.